Saudara-saudara, senang kita bertemu walaupun dalam tayangan. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman ataupun membacakan firman Tuhan ataupun membacakan sebuah artikel. Kita butuh sabar, saudara-saudara. Karena itu, tema yang saya pilih adalah kesabaran. Dan firman Tuhan yang saya ingin bacakan buat kita semuanya adalah Roma 12 ayat 12. Kitab Roma pasal 12 ayat 12. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami, bukakanlah hati pikiran kami, supaya Alkitab yang kami buka dan kami baca pada saat ini, walaupun singkat tapi penting, bisa masuk dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan keinginan kami untuk melaksanakannya. Tolong Bapa, supaya kami dapat melakukan karakter yang baik, yaitu kesabaran. Supaya dengan karakter yang baik itu kami bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, bukan saja melalui kata-kata, tapi juga melalui karakter, tingkah laku yang baik, bagaimana harus bersabar menghadapi kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ada 3 hal: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Yang kedua, bersabarlah dalam kesesakan. Bersabarlah dalam kesulitan hidup, kesulitan sehari-hari yang kita jumpai dan harus kita atasi dengan baik. Jadi, renungan kita pada saat ini, saudara-saudara, adalah mengenai kesabaran. Gampang? Firman Tuhan yang kami baca tadi, yang kita baca tadi, diingatnya gampang. Angka 12, Roma 12 ayat 12. Dan saya akan bacakan sebuah kisah tentang kesabaran. Glenn Cunningham adalah seorang pemecah rekor lari dalam ruangan tertutup. Prestasinya didapat dengan perjuangan penuh kesabaran, sebab kedua kakinya tidak sekuat kaki normal. Saat Glenn Cunningham berusia 7 tahun, kedua kakinya terbakar. Dokter hampir mengamputasi kedua kaki Cunningham itu karena dianggap tak akan dapat digunakan lagi. Semua orang yakin bahwa seumur hidup Cunningham akan duduk di kursi roda. Semangat Cunningham tidak pernah mati. Cunningham ingin dapat berjalan lagi, ingin dapat berjalan lagi. Banyak orang kasihan ketika melihat Cunningham jatuh saat berlatih. Mereka ragu dan berusaha meyakinkan Cunningham bahwa keinginannya mustahil. Cunningham memulai latihan
dengan sedikit menggerakkan jari-jari kaki. Hanya sedikit gerakan, tetapi dilakukan rutin setiap hari tanpa pernah lewat tanpa latihan. Cunningham tidak mau memaksa kakinya untuk berlatih lebih keras. Latihan keras akan memperburuk keadaan kakinya. Cunningham sadar bahwa ia harus sabar. Tanpa kesabaran pasti tidak akan berhasil. Ratusan hari dilalui Cunningham dengan latihan. 2 tahun kemudian Cunningham sudah dapat berjalan dan berlari. Cunningham tidak berhenti. Setahun kemudian, Glenn Cunningham memecahkan rekor dunia untuk lari 1 mil dalam ruangan tertutup. Kunci keberhasilan Cunningham adalah kesabarannya melatih kedua kakinya. Jatuh bangun tidak membuatnya patah semangat. Kesabaran Glenn Cunningham untuk mendapatkan hasil telah membuatnya berhasil mengubah masa depannya. Salah satu ciri dari zaman modern adalah segala sesuatu dibuat menjadi serba cepat dan instan. Kecepatan menjadi utama dalam kehidupan. Misalnya, orang ingin masak cepat, dibuatlah makanan instan. 5 menit langsung tersaji. Orang ingin pintar dengan cepat, dikonsumsilah berbagai macam suplemen penambah daya kerja otak. Yang tidak dapat bekerja cepat tidak dianggap sebagai sesuatu yang baik. Lama-kelamaan orang kehilangan kesabaran untuk menunggu hasil yang terbentuk lama. Sehingga banyak buah-buah yang matang karena dikarbit. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita juga ingin kesulitan itu cepat-cepat saja berlalu tanpa mau merenungi makna dan pelajaran dari Allah hendak bentuk dalam diri kita. Pelajaran yang Allah hendak bentuk dalam diri kita. Kita kehilangan kesabaran untuk mau menjalani penderitaan hidup. Bukankah segala sesuatu ada waktunya? Tidak ada seorang bayi yang lahir segera bisa berjalan dan berlari. Tiap makhluk harus mengikuti proses alami melalui tahap demi tahap proses yang membutuhkan kesabaran. Yakobus menulis surat kepada jemaat-jemaat untuk belajar sabar menghadapi penderitaan. Tuhan akan datang sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bapa. Tugas jemaat adalah menantikan dengan kesabaran dan kesetiaan. Rasul Paulus pun mengingatkan kita untuk kembali memiliki kesabaran. Paulus sadar bahwa karena kesabaran Allah kita memperoleh keselamatan. Allah melalui Yesus Kristus sabar menanggung derita salib. Hendaklah kita pun sabar menjalani salib kita karena di balik itu semua Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Kesabaran akan membawa kita pada semangat hidup baru
di dalam pengharapan akan penyertaan Allah. Amsal 16 ayat 32 mengatakan bahwa orang sabar melebihi seorang pahlawan. Ia bisa berpikir dengan kepala dingin dan menghasilkan pengertian. Tapi orang yang tidak memiliki kesabaran akan terjebak oleh kesembronoannya. Begitulah sabar sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak mau bersabar. Kadang-kadang kita mengatakan sabar itu bodoh. Karena itu semuanya harus cepat, cepat, dan cepat. Tapi tidak semuanya dengan cepat-cepat itu berhasil. Tetap dibutuhkan kesabaran. Kesabaran bukan malas. Kesabaran bukan putus asa. Justru bekerja sungguh-sungguh. Dan dengan kesabaran itu akan mencapai tujuan hidup yang sangat baik. Mari kita coba dan coba lagi untuk hidup dengan memperhatikan kesabaran dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, karuniakan kepada kami kesabaran. Kesabaran yang dari Tuhan. Kesabaran yang dari Tuhan bukan membuang waktu percuma, tetapi mencapai tujuan dengan hasil yang baik, membutuhkan ketekunan, kesabaran, ketelitian. Tolong kami Bapa, supaya kami dapat mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari. Karakter kesabaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kabulkanlah Bapa sesuai dengan kehendak Bapa. Amin.